Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di pertemuan ke-6. Hari ini kita akan membahas tentang behavior focused nutrition education ya. Oke. Kita akan membahas tentang apa sih yang dimaksud dengan arti pendekatan behavior focus dalam pendidikan gizi. Kemudian bagaimana pendidikan gizi menyikapi determinan perilaku dan peran teori perilaku dan penelitian pendidikan gizi untuk mendapatkan peta akurat dalam merancang suatu program gizi. Oke, ini contoh kasus ya. Misalnya A adalah gadis 19 tahun seorang asisten administrasi. Dia tahu bahwa dia harus mengonsumsi buah-buahan dan sayuran. Tapi saat makan siang, dia lebih suka mengonsumsi makanan padat energi dan dapat diambil cepat dan dimakan dengan cepat. Dia memilih donat sebagai cemilan dibandingkan apel. Kemudian kasus yang kedua, B berumur 40-an, beranak 2. Bobotnya terus bertambah dan sekarang sekitar 20 kilo. Kelebihan berat badan ya tentunya. Dia ingin menurunkan berat badan, tetapi tampaknya begitu sulit karena ia sangat malas berolahraga, padahal dia tahu bahwa olahraga sangat penting untuk menjaga atau menurunkan berat badan. Nah, jika pendidikan gizi ini ya, jadi kan pendidikan gizi adalah kombinasi dari strategi pendidikan dan lingkungan yang nantinya akan memfasilitasi di dalam perubahan perilaku ya, untuk kesehatan tentunya. Apa yang bisa kita lakukan sebagai pendidik gizi untuk membantu orang-orang seperti kasus A dan kasus B? Ketika pendidik gizi memberikan informasi tentang kesehatan dan memfasilitasi perubahan perilaku, maka apa yang terjadi? Asumsinya adalah A dan B akan meningkatkan pengetahuan dalam arti pengetahuan informasi yang positif. Mereka akan mengambil tindakan yang diperlukan untuk meningkatkan kesehatan mereka. Ya. Jadi PR kita adalah sebagai pendidik gizi, bagaimana kita mengubah yang dia awalnya dia memiliki pengetahuan yang cukup, kita mengubah pengetahuan itu menjadi sebuah perilaku atau tindakan. Nah, akibatnya banyak dari pendidikan kesehatan dan pendidikan gizi adalah berbasis pengetahuan. Ya, jadi hanya berbasis pengetahuan. Edukasinya hanya memberikan informasi bahwa makan buah dan sayur itu sangat penting untuk kesehatan, bahwa aktivitas fisik itu sangat penting untuk kesehatan. Ya. Tetapi dia tidak mengarah pada perilaku yang diinginkan. Artinya informasi saja tidak cukup. Ya. Nah, umumnya kesehatan bukan dijadikan tujuan, tetapi sarana untuk mencapai tujuan hidup. Kemudian apakah dia mampu melakukan apa yang ingin dia lakukan dalam hidup? Ya misalnya di sekolah, dia berprestasi, misalnya atau bekerja ya, menikmati liburan atau olahraga ya. Jadi pertanyaannya adalah, bagaimanakah program gizi dapat memberikan pendidikan gizi terbaik untuk membantu orang-orang mengonsumsi makanan yang sehat? Bagaimana bisa makan sehat menjadi sumber kesenangan dan kenikmatan? Kemudian faktor-faktor apa saja sih yang berkontribusi untuk membuat program kesehatan perubahan perilaku yang lebih efektif? Ya, jadi itu adalah tugas kita bersama. Oke, di sini sebelum kita menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, di sini ada beberapa teori atau menjadi landasan kenapa pendidikan gizi diperlukan, kenapa kita harus mengubah perilaku, kenapa pengetahuan saja tidak cukup ya. Di sini ada elemen yang berkontribusi agar pendidikan gizi menjadi efektif. Yang pertama, fokus pada perilaku atau praktek. Jadi pendidikan gizi fokus pada tindakan dan perilaku individu atau suatu masyarakat. Misalnya kita mendapatkan pasien DM ya. Jadi pasien DM ini sebenarnya dia tahu ya bahwa mengonsumsi makanan tertentu bisa meningkatkan kadar glukosa.
tetapi dia tidak disertai dengan perilaku. Maka tugas kita adalah memberikan pengetahuan disertai dengan bagaimana mengedukasi dia agar perilakunya bisa berubah. Nah, jadi kita fokus pada tindakan dan perilaku. Nah, penentu perilaku ini, pendidikan gizi harus mengidentifikasi faktor-faktor yang berpengaruh terhadap perilaku. Misalnya pasien tadi, kira-kira kenapa sih dia nggak mau mengonsumsi makanan yang sehat misalnya? Oh, ternyata di lingkungannya itu nggak mendukung, misalnya suaminya nggak mendukung, keluarganya yang lain nggak mendukung, banyak tersedia makanan-makanan yang bisa meningkatkan kadar glukosa ya. Jadi informasi tersebut kita modifikasi menjadi sebuah informasi yang nantinya bisa dia terima dan dia bisa menerapkan dalam kehidupannya. Nah, kemudian ada penggunaan teori ya. Jadi pendidikan gizi menggunakan teori dan bukti dalam desain pendidikan gizi. Jadi informasi yang kita berikan tidak hanya berdasarkan pendapat kita gitu. Jadi kita harus dilatar belakangi dengan penelitian, dilatar belakangi dengan teori ya. Kemudian beberapa tingkat dan durasi yang cukup. Jadi kita menggunakan informasi atau menyampaikan pesan dengan intensitas yang signifikan selama periode yang cukup waktu. Jadi kita nggak mungkin memberikan pendidikan gizi dalam waktu yang sangat lama, misalnya menceramahi dia selama 1 jam atau misalnya mengikuti dia selama 1 bulan ya. Jadi kita harus menyampaikan pesan dengan intensitas yang signifikan tetapi berpengaruh ke perilaku atau sikap. Nah, strategi ya. Selanjutnya adalah strategi. Pendidikan gizi harus mengembangkan strategi untuk mengidentifikasi faktor-faktor penentu perilaku atau yang menjadi mediator potensial perubahan dan konteks lingkungan. Jadi kita harus pasang strategi ini sebagai seorang pendidik gizi. Yang DM tadi, ya pasien DM tadi kalau bisa kita panggil keluarganya, suaminya ataupun keluarga terdekat. Untuk apa? Untuk membuat kesepakatan dengan mereka ya, bahwa ketika ingin sembuh dari penyakitnya yang harus dilakukan ini gitu ya. Jadi harus jelas, kita harus menyusun sebuah strategi di dalam memberikan pendidikan gizi. Nah, pendidikan gizi fokus pada perilaku, tindakan, dan praktek ya. Ketika kita lebih efektif ya, bila fokus utama kita adalah tindakan, praktik, dan perilaku pada masalah perilaku pemilihan makanan, nantinya akan mempengaruhi kesehatan dan kesejahteraan. Daripada kita hanya menyebarkan informasi terkait makanan atau gizi ya, informasi secara umum. Jadi perlu adanya strategi pendidikan dan dukungan lingkungan. Jadi berfokus pada perilaku khusus, tindakan atau praktek yang akan meningkatkan efektivitas dari program yang kita berikan. Nah, jadi perlu diketahui ya bahwa pemberian pendidikan gizi yang kita lakukan adalah bukan hanya secara personal ya. Jadi kita harus melibatkan lingkungan dia, melibatkan orang-orang terdekat dia, kemudian apa sih yang makanan kesukaan dia. Jadi kita harus menggali, kemudian informasi yang kita dapatkan harus didasari, kemudian memberikan kita informasi dan harus didasari dengan teori. Nah, selanjutnya permasalahan determinan tindakan dan perubahan perilaku ya. Biasanya, ahli gizi cenderung berpikir pengetahuan gizi dan keterampilan sebagai faktor utama atau berpengaruh penting untuk mengatasi dalam pendidikan gizi. Akibatnya apa? Banyak dari pendidikan gizi hanya berbasis pengetahuan. Jadi, kalian yang tertarik dengan penelitian pendidikan gizi, memberikan misalnya media edukasi, kalian harus paham bahwa variabel yang kalian teliti tidak hanya sebatas peningkatan pengetahuan, tetapi juga harus disertai dengan peningkatan sikap dan perilaku. Kemudian perlunya ilmu perilaku untuk membantu. Ya, jadi kita harus memerlukan ilmu komunikasi, psikologi, antropologi ya.
Kemudian penentu dan mediator dari perubahan. Nah, jadi kita memodifikasi penentu misalnya persepsi, sikap seseorang ya, bahkan beberapa faktor lingkungan. Nah, tadi ya, jadi ketika kita membuat strategi dalam pendidikan gizi, kita harus berbasis teori. Teori sebagai pedoman di dalam pendidikan gizi. Teorinya apa? Kemudian teori apakah dapat meningkatkan efektivitas? Kemudian teori harus didasarkan bukti, ya. Jadi teori ini sangat penting untuk pendidikan gizi. Kenapa? Karena teori merupakan peta ya, mengapa suatu perilaku atau suatu perubahan perilaku terjadi. Jadi kenapa sih orang yang menderita DM ini dia susah sekali diubah perilakunya misalnya. Nah, kemudian teori ini merupakan jenis informasi yang perlu dikumpulkan sebelum merancang intervensi. Jadi sebelum kita merancang atau membuat suatu program pendidikan gizi, kita harus tahu teorinya. Contoh misalnya, ada yang mau melakukan penelitian untuk anak sekolah dengan penyampaian gizi seimbang. Jadi dia harus tahu dong gizi seimbang itu apa, kemudian pesan gizi seimbang itu apa ya. Kemudian teori merupakan pedoman bagi pendidik gizi secara pasti untuk merancang intervensi. Nah, teori ini akan memberikan pedoman evaluasi, mengukur dampak dan merancang instrumen pengukuran. Oke, mungkin sekian untuk hari ini. Terima kasih, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.